Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan dijelaskan materi persamaan diferensial lanjut. Untuk materi di PD lanjut ini merupakan sambungan dari persamaan diferensial homogen yang koefisien konstan yang sebelumnya sudah kita bahas. Di koefisien konstan itu ada PD homogen dan ada PD non homogen, di mana ketika kita mencari PD non homogen ada beberapa metode untuk menentukan solusi dari PD non homogen koefisien konstan tersebut. Di pertemuan yang lalu sudah dibahas mengenai metode inverse operator, kemudian ada metode koefisien tertentu, kemudian ada metode variasi parameter, dan ada metode singkat. Nah, untuk bahasan selanjutnya yaitu mengenai persamaan diferensial yang homogen maupun non homogen. Untuk ordenya itu orde 2 maupun orde lebih dari 2 dengan koefisiennya merupakan koefisien variabel. Jenis persamaan diferensial ini nanti terbagi menjadi dua, ada yang disebut dengan persamaan diferensial Cauchy, ada juga yang disebut dengan persamaan diferensial Legendre. Yang membedakan adalah bentuk variabelnya. Nanti seperti apa itu akan dibahas masing-masing, di mana persamaan diferensial Cauchy ini akan dibahas di pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-9, kemudian untuk yang Legendre di pertemuan ke-10 dan ke-11. Untuk definisinya terlebih dahulu dari persamaan diferensial homogen yang orde kedua maupun orde Kn dengan koefisien variabel, yang membedakan adalah jenis koefisiennya. Jadi untuk yang di koefisien konstan di mana AN, AN-1, A2, A1 sampai A0 ini merupakan konstanta. Tapi kalau di koefisien variabel AN kemudian AN-1, A2, A1, A0 ada X N-nya. Jadi ada X pangkat N, X pangkat N-1, ada X kuadrat, ada X dan ada X pangkat 0 yaitu 1 ya. Nah, itu adalah sebuah konstanta, adalah sebuah variabel sehingga bentuk umum dari PD Cauchy ini tertulis seperti yang di sini. Nah, nanti terbagi jadi dua, ada yang Rx-nya sama dengan 0 dan ada Rx-nya tidak sama dengan 0. Di mana Rx-nya sama dengan 0 maka dia merupakan PD homogen dengan koefisien variabel. Kemudian kalau Rx-nya tidak sama dengan 0 maka dia merupakan PD non homogen dengan koefisiennya variabel. Nah, penulisan dari Y turunan ke N, Y turunan N-1, Y turunan kedua, Y turunan pertama, dan Y ini seterusnya bisa dituliskan dalam bentuk operator D. Dituliskan dalam bentuk operator D, maka akan menjadi seperti yang di bawah ini. Jadi penulisannya bisa diganti menjadi AN X pangkat N D turunan ke N ditambah AN-1 X N-1 X pangkat N-1 D turunan N-1 ditambah A2 X pangkat 2 D turunan kedua ditambah A1 XD ditambah A0, kemudian ini dalam kurung dikalikan dengan Y sama dengan RX. Ya, tadi dikatakan jika Rx-nya sama dengan 0, maka dikatakan persamaan diferensial homogen. Jika Rx-nya tidak sama dengan 0, dikatakan persamaan diferensial non-homogen. Dalam pengerjaan untuk mencari solusi dari persamaan diferensial yang merupakan koefisien variabel, maka kita perlu melakukan transformasi di mana kita harus merubah bentuk yang tadinya variabel, ada variabel X di sini, itu ke dalam bentuk koefisien konstan. Jadi pertama kali yang kita lakukan untuk variabel X ini jika ditransformasikan ke dalam variabel Z itu sama dengan E pangkat Z, atau jika kita tuliskan ln X itu sama dengan Z. Nah, selanjutnya karena nanti akan kita rubah ke dalam variabel Z, maka D atau operator D ini sama dengan D turunan dari Z. Sehingga untuk bentuk yang nantinya akan kita dapatkan atau dalam soal tertulis
di persamaan diferensial variabel, di sini X pangkat 1 DY, jadi X pangkat 1 turunan pertama terhadap Y. Dalam penulisannya jika ditransformasikan ke dalam bentuk koefisien konstan bisa kita tuliskan menjadi DY saja. Kemudian untuk X kuadrat kemudian turunan kedua ini bisa dituliskan ke dalam D dikali D-1 Y. Kemudian untuk X pangkat 3 turunan ketiga terhadap Y bisa dituliskan menjadi D kali D-1 dikali D-2. Jika X pangkat 4 turunan keempat terhadap Y bisa dituliskan menjadi D, D-1, D-2, D-3. Dan seterusnya, sehingga kalau X pangkat N, D turunan ke N dapat dituliskan menjadi D dikali D-1, dikali D-2, dikali D-3, sampai dikali dengan D-N plus 1 Y. Sehingga bentuk umum tadi yang dalam bentuk operator D itu dapat direduksi menjadi bentuk yang hanya memuat koefisien konstanta saja. Jadi penulisannya seperti ini. Kita rubah tadi X pangkat N, D pangkat N, D turunan ke N dengan D-1 dikali D-2 dikali D-3 sampai dengan dikali dengan D-N plus 1 ditambah dengan AN-1 dikali D-1 dikali D-2 sampai D-N plus 2 dan seterusnya. Kemudian untuk Rx-nya karena di sini sudah ditransformasikan ke dalam bentuk variabel Z jadi menjadi R dalam variabel Z yaitu RE pangkat Z. Nah, dalam menyelesaikan persamaan diferensial PD Cauchy memerlukan langkah-langkah penyelesaian, di mana di sini ada 5 langkah. Yang pertama, lakukan transformasi X sama dengan E pangkat Z, kemudian ln X sama dengan Z, dan D sama dengan turunan terhadap Z. Biasanya ini dilakukan transformasi terhadap X sama dengan E pangkat Z dan ln X sama Z dengan Z jika persamaan diferensialnya adalah yang non-homogen. Jadi kita mentransformasikan yang Rx-nya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, untuk PD tereduksi menjadi PD linear order n dengan koefisien konstan dalam polinomial operator D. Jadi persamaan diferensial yang tadinya mengandung variabel X, jadi variabel koefisien variabel itu dirubah menjadi koefisien konstan. Jadi yang tadi ada XD, kemudian X kuadrat D kuadrat, kemudian ada X pangkat 3 D pangkat 3, seperti yang tertuliskan di slide sebelumnya, yang ini ya. Jadi nanti kita reduksi dari yang bentuk di ruas kiri itu ke dalam bentuk di ruas kanan. Jadi nanti tergantung pada soal mana yang kita gunakan. Jika nanti X pangkat 3 turunan ketiga, maka kita mereduksinya seperti yang ada di ruas kanan dan seterusnya. Selanjutnya, jika sudah direduksi, selesaikan PD baru tersebut ke dalam cara yang sudah diberikan di pertemuan sebelumnya atau dengan menggunakan cara persamaan diferensial homogen koefisien konstan. Jadi nanti bentuk yang tadi sudah direduksi pada langkah kedua akan didapat persamaan diferensial yang memiliki koefisien konstan. Sehingga cara pengerjaannya itu nanti dengan menggunakan cara atau langkah yang sama dalam mencari solusi umum pada persamaan diferensial homogen koefisien konstan. Hanya saja nanti variabelnya itu didapatkan dalam bentuk variabel Z, kemudian nanti akan dikembalikan lagi ke dalam variabel X. Sehingga di langkah berikutnya gunakan kembali transformasi X sama dengan E pangkat Z dan ln X sama dengan Z untuk mendapatkan variabel semula. Jadi nanti solusinya tetap kembali pada variabel X. Kelima, solusi persamaan diferensial Cauchy ditemukan. Berikut contoh dalam menyelesaikan persamaan diferensial Cauchy dengan koefisien variabel. Kemudian persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial yang homogen. Sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada slide sebelumnya, maka dalam mencari solusi persamaan diferensial ini, kita harus merubah terlebih dahulu persamaan diferensial pada soal ke dalam bentuk
polinomial operator D, di mana bentuk Px 4x kuadrat D kuadrat plus 12xD plus 3Y ini kita rubah menjadi 4x kuadrat D kuadrat sesuai yang ada pada slide sebelumnya tadi. X kuadrat D kuadrat jika direduksi itu adalah D dikali D-1. Kemudian karena di sini dikali dengan 4, jadi di sini 4 dikali dengan D dikali dengan D-1 ditambah, nah XD ini tadi reduksinya adalah D sama dengan DY. Jadi 12XD Y itu adalah 12D. Nanti Y-nya karena sama-sama di setiap suku punya Y bisa dikeluarkan ya. Kemudian plus 3, nah ini tetap 3-nya. Nah ini dikalikan seperti biasa, jadi yang 4D dikalikan dengan D dan 4D dikali dengan min 1 sehingga didapatkan untuk yang di sini adalah 4D kuadrat min 4D kemudian ditambah 12D kemudian ditambah 3 di sini Y sama dengan 0. Nah untuk yang 4D kuadrat tetap jadi yang min 4D ditambah 12D adalah 8D kemudian ditambahkan 3 kemudian Y sama dengan 0. Sehingga bentuk ini adalah bentuk persamaan diferensial homogen. Dan kita bisa menuliskan persamaan karakteristiknya ke dalam bentuk lambda sehingga didapat 4 lambda kuadrat plus 8 lambda plus 3 sama dengan 0. Nah, persamaan karakteristik ini kita cari akar-akarnya. Untuk mencari akar-akarnya kita bisa menggunakan rumus ABC atau bisa kita faktorkan. Jika difaktorkan, ini kita dapat 2 lambda plus 3 dikali dengan 2 lambda plus 1. Jika untuk meyakinkan berarti kita kalikan kembali ya. Jadi dikalikan 2 lambda dikali 2 lambda didapat 4 lambda kuadrat. Kemudian 2 lambda dikali 1 didapatkan 2 lambda. 3 dikali 2 lambda didapatkan 6 lambda. Kemudian 3 kali 1 didapatkan 3. Jadi kalau ditambah tadi yang 2 lambda ditambah 6 lambda adalah 8 lambda. Ternyata memenuhi yang di atas ini memang hasil pemfaktorannya adalah yang di bawahnya. Maka untuk mencari akarnya kita punya dua kemungkinan yaitu 2 lambda plus 3 sama dengan 0 dan 2 lambda plus 1 sama dengan 0. Jadi lambda yang pertama berarti 2 lambda sama dengan min 3 artinya lambdanya sama dengan min 3/2 dan 2 lambda sama dengan min 1 maka lambdanya adalah min 1/2. Nah, kita lihat kembali untuk akar-akar ini karena ini sesuai dengan materi pada persamaan diferensial homogen dengan koefisien konstan, maka akar-akarnya kita bisa menggunakan teori yang ada pada PD homogen koefisien konstan ya. Jadi ada 3 jenis akar, ada 4 jenis akar real dan berbeda, akar real kembar, kemudian akar yang kompleks konjugat dan ada yang kompleks konjugat berulang. Jika kita lihat dari jenis akar ini, maka kedua akar ini lambda 1 dan lambda 2 adalah akar yang real dan berbeda. Sehingga solusi umumnya karena ini sudah ditransformasikan ke dalam bentuk variabel X, maka ini bukan variabel Z, maaf ya variabel Z, maka kita penulisannya bukan dengan variabel X. Jadi di sini untuk solusi umum dari bentuk ini adalah C1 E lambda 1 Z ditambah C2 E lambda 2Z. Kita masukkan lambda 1-nya dengan min 3/2, kemudian lambda 2-nya dengan min 1/2. Nah, karena tadi kita punya transformasi di mana X ini sama dengan E pangkat Z, jadi bisa dituliskan di sini adalah C1 E min 3/2 Z-nya itu adalah ln X gitu ya. Jadi di sini ln X ditambah C2 E min 1/2 ln X. Nah, kalau kita ingat kembali untuk di kalkulus ya, jadi ada bentuk seperti ini, keistimewaan antara eksponensial dengan logaritma natural. Jadi jika ada E ln X atau
ln X itu sama dengan X. Sehingga bentuk yang ini untuk C1E-2 min 3/2 ln X bisa dituliskan seperti ini. Kemudian kalau diingat kembali juga ya, kalau ada sifat logaritma natural itu kan sama dengan sifat ln, sifat log. Jadi kalau misalnya ada yang seperti ini, ln A pangkat B itu bisa dituliskan menjadi B dikali ln A. Atau kebalikannya. Jadi ini berlaku kebalikan. Nah, maka ini bisa saya tulis menjadi C1E ln X pangkat min 3/2 menggunakan sifat yang ini ya. Ditambah C2E ln X pangkat min setengah. Ini maaf tidak terlihat. Saya tuliskan kembali biar lebih rapi ya. Jadi C1 Y sama dengan C1E ln X pangkat min 3/2 ditambah C2E ln X pangkat min 1/2. Nah, bentuk ini kita pakai sifat yang ini tadi. Jadi sifat yang ini sifat pertama, ini sifat kedua. Nah, yang ini kita pakai sifat pertama, kemudian yang ini kita pakai sifat kedua. Jadi kalau ada ln X, E ln X itu sama dengan X. Maka E ln X pangkat min 3/2 itu bisa kita tuliskan menjadi C1 X pangkat min 3/2 menggunakan sifat yang nomor 2 ini. Ditambah dengan C2 X pangkat min 1/2. Sehingga solusi dari persamaan diferensial 4X kuadrat Y turunan kedua plus 12X Y turunan pertama plus 3Y sama dengan 0 adalah yang ini. C1 X pangkat min 3/2 ditambah C2 X pangkat min 1/2. Nah, ini ada soal-soal untuk persamaan diferensial koefisien variabel dengan PD non homogen. Nanti bisa dicoba mengerjakan dengan contoh mengikuti contoh yang sudah diberikan tadi. Nah, pada bahasan berikutnya itu mengenai persamaan diferensial yang koefisien variabel masih PD Cauchy namun non homogen. Jadi kalau tadi homogen yang sama dengan 0. Nah, yang di berikutnya itu adalah non homogen. Di mana cara pengerjaannya nanti sebenarnya tidak berbeda jauh seperti pada koefisien konstan. Jadi tetap kita harus mencari Y sama dengan YH plus YP ya. Jadi YH-nya adalah solusi dari persamaan diferensial yang homogen, kemudian YP-nya itu adalah dari persamaan diferensial non homogen. Nah, kalau yang non homogen, cara pengerjaannya berarti menggunakan beberapa metode yang sudah kita pelajari pada persamaan diferensial non homogen koefisien konstan. Jadi ada koefisien tak tentu, kemudian ada variasi parameter dan ada inverse operator. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai persamaan diferensial koefisien konstan, koefisien variabel yang non homogen nanti akan dijelaskan pada video berikutnya. Untuk yang homogen saya rasa cukup sampai di sini. Nanti bisa kita diskusikan melalui WhatsApp group. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.